yang menguntungkan, perhitungan yang menguntungkan itu bagaimana? Kalau misalnya belum digunakan, maka bisa untuk penetapan angka kredit. Walaupun angka kreditnya itu memang juga persentase. 25% perilakunya dinilai oleh atasan langsung atau secara 360 derajat. Jadi kalau dulu di PP 46 ini semuanya 60-40 gitu ya. Tapi di dalam PP 30 ini memungkinkan perbedaan. Apakah instansi sudah menerapkan penilaian 360 derajat atau belum. Ketika belum menetapkan penilaian secara 360 derajat, maka penilaian SKP-nya diberikan bobot 70%, kemudian perilakunya 30%. Tetapi kalau misalnya sudah menggunakan penilaian 360 derajat, maka penilaian SKP-nya 60% dan perilakunya 40%. Oke, ya kalau di halaman 147 itu memang laporan penilaian hanya sebatas ini ya, tapi kemudian di halaman 149 Permenpan 8 itu memungkinkan ketika misalnya penilaian dari atasan langsung ini mendapat keberatan gitu ya, pegawai yang dinilai itu melakukan keberatan terhadap penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung, ini silahkan mengajukan keberatan ke atasan pejabat penilai atau atasan dari atasan langsungnya. Nanti penilaian dari atasan-atasan langsungnya inilah yang dimasukkan ke laporan dokumen penilaian, sehingga atasan dari atasan langsungnya ini perlu menandatangani laporan dokumen penilaian kinerja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, Ada. Oke. mohon izin Bu dari Dinas Kesehatan. Ada 2 pertanyaan. Satu, kasih kami yang berubah menjadi fungsional. Sebelumnya beliau sudah menjadi fungsional EPID Madya. Kemudian saat pelantikan kemarin menjadi fungsional EPID Muda. Bagaimana solusinya? Kemarin sudah konsultasi, tapi mungkin sudah konsultasi dan BKN. Terus yang kedua, dari capaian penilaian SKP tadi, misal di penilaian sambil buka nggih Bu, enggak hafal. Nah, kondisi sekarang ini kan COVID-19. Banyak sekali capaian kesehatan yang tidak bisa dicapai karena kendala COVID. Kalau ditulis di kondisi COVID, apakah mempengaruhi hasil kinerjanya, Bu? Misal, pelayanan kepada anak sekolah. Tahun lalu itu banyak yang tidak tercapai karena memang anak tidak ada yang sekolah. Begitu, Bu. Sedangkan untuk yang negatif, misal kematian ibu, kematian bayi, stunting, itu kan nilainya negatif. Kemarin sudah dapat solusi kondisi khusus. Terus nggih, bener napa boten? Terima kasih. Oke, ya ini kelewat ya. Terima kasih Bu ditanyakan, jadi saya ingat ini kelewat. Ya, untuk penilaian ini ada kondisi ya, ada kondisi dan untuk kondisi ini ada normal dan khusus. Ya, silahkan diisi kondisi normal jika memang ketika realisasi melebihi dari target ini berimplikasi positif. Saya ulangi, kondisi normal ketika realisasi melebihi dari target berimplikasi positif. Kemudian kondisi khusus, ketika realisasi melebihi dari target berimplikasi negatif. Ya, sebenarnya ketika misalnya dalam ketercapaian target indikasinya adalah angka kematian bayi gitu. Angka kematian bayi itu diprediksi targetnya dalam angka 60 misalnya. Kemudian realisasinya ternyata 70, lebih tinggi dari target.
Dan realisasi yang melebihi dari target ini implikasinya positif atau negatif? Negatif ya, ketika angka kematiannya tinggi berarti itu implikasinya negatif, maka masuk ke kondisi khusus. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya ketercapaian target ini tidak tercapai atau realisasi dari target ini tidak tercapai karena hal-hal yang di luar di luar kendali PNS gitu ya. Kalau dulu di PP 46 ini kan penilaiannya disesuaikan dengan target gitu ya. Kalau di PP 46. Sementara kalau di PP 30 ini kan proses penilaiannya berbeda. Kita tidak bisa menilai dengan menyesuaikan kondisi itu tadi dan tidak diatur seperti itu. Nah, silahkan kalau misalnya karena di dalam PP 30 ini kan memang memungkinkan ada perubahan SKP. Kalau misalnya ada perubahan target, maka silakan diubah dengan metode perubahan SKP. Nanti usul perubahan SKP itu disebutkan alasannya apa. Nah, nanti di dalam perubahan SKP ini sekaligus merubah target dikarenakan alasan yang misalnya rekomendasinya itu atau disetujui oleh tim pengelola kinerja. Ketika disetujui oleh tim pengelola kinerja, maka perubahan SKP itu ditetapkan dan bisa dalam hal ini menyelamatkan penilaian SKP. Kemudian untuk pengalihan atau penyetaraan jabatan fungsional ini memang karena ini sudah terjadi ya, karena ini sudah terjadi sebenarnya seharusnya di awal itu sudah disesuaikan. Tapi kalau misalnya ini sudah terjadi, kita memberikan batas waktu untuk evaluasi itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau misalnya mau diubah ya setelah evaluasi masa 1 tahun itu baru ubah jabatan atau diusulkan perubahan jabatan kembali ke jabatan yang sebelumnya misalnya. Jabatannya sama. Jabatannya sama kebetulan. Dan kebetulan kalau dia menjadi kasih, beliau pensiun tahun depan. Karena ini kembali fungsional, otomatis kan pensiunnya di usia 60 nggih. Kalau Madya. Iya, beliau makanya itu kalau Madya kan tahun depan, Bu. Terkait dengan pensiunnya gimana kalau menunggu Ya, 1 tahun itu? Iya. 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 Memang dalam kebijakan ini memungkinkan ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan gitu sih. Tapi terkait dengan perubahan jabatan, ya karena memang kalau kita bicara seharusnya itu ditata dulu di awal sebelum perubahan penyetaraan. Ya silakan saja ini masuk ke kebijakan ya, ini masuk ke ranah kebijakan. Jika misalnya memang dari pejabat yang berwenang ini menetapkan, ya silakan kembalikan ke jabatan yang semula sehingga lebih menguntungkan pegawai dalam hal ini. Ya berarti silakan diusulkan ke pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk dalam hal ini menetapkan itu tadi ya, berwenang menetapkan. Dan terkait dengan kebijakan ini memang ranahnya menjadi ranah Menpan ya Bu ya, terkait dengan kebijakan, bukan ranah BKN. Sebenarnya BKN itu hanya eksekusi ketika udah berbicara dengan kebijakan, kecuali memang teknis di yang sudah ada ininya ya, kebijakannya sudah jelas gitu ya, sudah ada per BKN-nya atau sudah ada Permenpan-nya, tapi terkait dengan teknis kasuistik seperti ini sebenarnya ranahnya Menpan untuk penentuan kebijakan. Jadi kalau kasus seperti ini silakan saja bersurat ke Menpan, nanti hasil dari Menpan dieksekusi oleh BKN. Ini juga ada juga selain kasus seperti itu ada yang sama-sama jenjang, misalnya jenjangnya sama-sama muda, tetapi angka kreditnya berbeda. Ketika hasil penyetaraan hanya 300, sedangkan sebelumnya sudah sampai 300 lewat gitu ya. Nah ini bagaimana gitu. Nah ini juga menjadi permasalahan dalam penyetaraan. Karena
kemarin kalau dari arahan dari Pak Deputi, memang sebaiknya sebelum penyetaraan ini ditata dulu gitu, ditata dulu atau bisa jadi dialihkan dengan bukan metode penyetaraan gitu ya, tapi kembali ke jabatan yang sebelumnya. Kalau misalnya itu sudah ditata baru di penyetaraan, berarti kan lebih menguntungkan dianya ya, ini dialihkan dulu sebelum sebelum disetarakan ke muda gitu. Kalau seperti itu kan lebih menguntungkan. Tapi kalau sudah terlanjur diusulkan ke penyetaraan, kan jadinya merugikan PNS-nya gitu. Jadi saran saya itu tadi, karena terkait dengan kebijakan, silakan bersurat ke Menpan dan nanti bisa dieksekusi di BKN. Terkait dengan perpanjangan BUP dan proses kepegawaian lainnya. Ya, ada pertanyaan dari Pak Jayanto. Untuk tahun 2022, SKP tetap diajukan per semester atau setahun sekali karena sudah tidak masa transisi lagi. Ya, jadi untuk masa penilaiannya sudah 1 tahun ya, bukan dibagi menjadi 2 periode kemudian integrasi, tidak ada lagi ya. Tapi sudah 1 tahun dari Januari sampai Desember. Bukan transisi lagi, di 2022 semuanya sudah menggunakan PP 30. Oke, ya di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari yang luring ada, silakan. Bu, Ya, mohon izin, untuk SKP ini kan kaitannya juga dengan merit system. Nah, di merit system itu, penilaian merit system itu, untuk nilainya semakin bagus, sistem meritnya itu kan bahkan SKP itu memaksa kita untuk membuat SKP yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan. Itu bagaimana Bu untuk implementasinya di daerah? Itu agak kesulitan kami untuk menyampaikan ke ASN yang lain. Terima kasih. iya. Untuk kinerja, ini kan memang perlu pemantauan ya, meskipun target ini direncanakan untuk 1 tahun, realisasinya juga penilaian untuk 1 tahun, tapi untuk proses pemantauan, ini kan bisa di breakdown sampai ke bulanan. Memang perlu ada breakdown juga untuk output gitu ya, namanya output antara. Misalnya, saya sebagai auditor kepegawaian, output saya adalah laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Sementara di dalam saya menyusun laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian atau hasil wasdal, ini memungkinkan waktunya tidak cukup dalam 1 bulan. Jadi dimulai dari perencanaan, kemudian penyusunan list, identifikasi kasus, sampai ke rekomendasi, kemudian laporan gitu, waktunya tidak cukup 1 bulan. Sementara dalam 1 bulan itu kinerja saya dinilai sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja saya. Nah ini bagaimana dalam kita menyusun breakdown sampai ke bulanan. Nah ini ada namanya output antara. Nah, silahkan dari output yang sudah ditetapkan untuk 1 tahun itu, kita susun output antaranya dulu untuk pemantauan kinerja. Nah, untuk pemantauan kinerja ini, ya mungkin memang di dalam aplikasi kita belum siap ya. Dalam hal ini aplikasi yang berlaku sekarang di BKN saja ini masih menggunakan PP 46 dalam artian ketika kita menginput kinerja harian ini masih menggunakan bahasa aktivitas gitu ya. Aktivitas apa yang kita lakukan. Nah, tapi kalau misalnya kita mengakomodir Permenpan 8 di mana rencana kinerja ketidakcapaian target ini harus sudah menggunakan bahasa output,
dalam hal ini bukan bahasa aktivitas lagi, ini memang perlu kita persiapkan aplikasi, dan mohon maaf memang sampai saat ini di BKN sendiri juga belum di launching ya, terkait dengan aplikasi sampai ke tingkat harian. Namun kalau kita bicara secara peraturan di Permenpan 8, ini ada istilah output antara itu tadi. Output antara adalah output yang dicapai sebelum tercapainya output tahunan, output hasil akhir. Seperti contohnya tadi ya, ketika saya sebagai auditor kepegawaian, output saya adalah laporan hasil pengawasan dan pengendalian, hasil wasdal, di mana ternyata saya tidak bisa menghasilkan laporan hasil wasdal ini dalam waktu 1 bulan. Sementara di dalam pemberian tunjangan kinerja, ini didasarkan kepada laporan pencapaian kinerja bulanan. Nah, kalau misalnya target itu tidak bisa saya capai dalam 1 bulan, bagaimana? Saya menyusun output antara. Output antara ini adalah output yang dihasilkan dalam rangka mencapai output tahunan itu tadi ya. Jadi tahapan dalam menyusun laporan hasil wasdal ini diantaranya adalah saya mampu menyusun rencana wasdal. Rencana wasdal ini sebagai dokumen output antara. Kemudian di Januari misalnya sudah disusun laporan, sudah disusun rencana wasdal atau RKW. Kemudian di bulan Februari saya harus bisa menyusun dokumen hasil analisis atau identifikasi kasus misalnya. Nah, ini juga menjadi output antara dalam rangka sebelum saya menghasilkan output berupa laporan hasil wasdal. Nah, output antara ini juga kalau misalnya di dalam jabatan fungsional bisa juga ya dari hasil output butir kegiatannya itu bisa dijadikan sebagai output tahapan atau output antara itu tadi. Tapi kalau kita bicara jabatan administrasi yang dalam hal ini kita tidak bisa melihat karena nggak ada Permenpan untuk butir kegiatannya ya, silakan disusun sendiri ya terkait dengan tahapan-tahapan sebelum mencapai output yang ditetapkan di awal tahun itu tadi. Istilahnya output antara kalau di Permenpan 8. Jadi silakan disusun output antaranya untuk breakdownan ke bulanan, atau kalau misalnya tadi mau dibuat per 6 bulan ya silakan. Atau karena kalau di kami pencapaian kinerja itu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja, maka memang harus di breakdown sampai ke bulanan. Ya. Jadi solusinya seperti itu Ibu, terkait dengan penilaian kinerja dalam proses pemantauan kinerja yang dilakukan bisa bulanan, bisa per 3 bulanan atau semester. Tapi intinya dalam dokumen penilaian kinerja ini memang hanya 1 tahun masa penilaian. Jadi tidak dibuat periode Januari, Juni, Juli, Desember seperti itu ya, seperti di masa transisi di 2021. Hanya saja tadi untuk kepentingan pemantauan kinerja, jadi di dalam PP 30 ini selain pemantauan kinerja itu kan ada istilahnya coaching kinerja juga ya. Dari hasil penilaian kinerja itu nanti akan diidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi sehingga target tidak tercapai. Nah, untuk pendampingan ini menjadi kewajiban dari atasan langsung. Nanti bisa melakukan coaching ke pejabat yang dinilai atau pegawai yang dinilai, kendalanya apa, dan ini juga bisa menjadi bahan untuk perubahan SKP. Silahkan diusulkan, nanti direkomendasikan ke tim pengelola kinerja, apakah di ACC atau tidak. Ya, seperti itu dari jawaban saya. Ada tanggapan? Silakan. Baik Bu, berarti kalau untuk mohon izin, berarti untuk SKP yang bulanan ataupun 3 bulanan, 6 bulanan itu berarti menggunakan indikator antara yang tadi jenengan sampaikan. Kemudian apa namanya? Saya juga mau menanyakan untuk yang tadi
bonus yang 25% itu untuk kenaikan pangkat. Itu masih sedikit membingungkan karena apakah sama saya ini masih 3B. Suatu ketika saya sebagai analis kepegawaian itu sudah memenuhi angka kredit saya. Untuk yang 25% subkor itu nanti saya gunakan pada saat kenaikan dari 3C ke 3D, apakah boleh? Iya, boleh. Jadi di dalam Permenpan 17 2021 itu menyebutkan hanya digunakan untuk satu kali kenaikan pangkat. Jadi untuk kepentingan kenaikan pangkat saja, Mbak. Jadi kalau misalnya memang secara angka kredit itu untuk kebutuhan kenaikan pangkatnya sudah melebihi gitu ya, berarti belum dipakai. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ya, di kolom chat juga sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Ada lagi yang dari luring? Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Saya dari BPKD, mohon izin bertanya. Untuk yang pertama mengenai SKP yang pejabat penilainya itu misalnya pensiun, seperti kami pejabat penilai, itu nanti pensiun di tengah tahun, katakanlah Juni atau Juli pensiun, gitu ya. Nanti apakah kita membuat perkin baru, membuat target baru, terus membuat perkin baru, nanti yang menandatangani sebagai atasan langsungnya apakah bisa PLT atau menunggu pejabat definitif. Terus penggabungan SKP selama 1 tahun, yang pertama tadi kan sudah 6 bulan katakan gitu ya Bu. Terus penggabungan SKP-nya nilai selama 1 tahun nanti bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin bertanya yang menyimpang dari SKP di BPKAD tempat kami ada pejabat AKPD ahli muda. Kami sudah menyusun formasi 2 tahun yang lalu kalau tidak salah Ibu. Ada yang ahli utama tidak ada, ahli madya ada 1 yang sekarang sudah terisi. Yang ahli muda formasinya ada 2. Yang pertama, ahli pertama ada 3. Kemarin kebetulan yang ada uji kompetensi untuk yang ahli muda ada 2 orang dan semuanya tidak lolos. Hingga di CF AKPD di kami hanya dipegang oleh 1 orang saja. Dan itu mengampu oleh semua kegiatan di masing-masing bidang. Terus yang kami tanyakan, nanti secara struktur itu nanti di bawah bidang atau masih seperti yang SPOTK lama langsung di bawah kepala badan. Dari penilai kinerja yang lama itu di bawah kepala badan. Terus yang pertanyaan tadi yang berkaitan dengan formasi, kapan kami harus menyusun formasi baru, misalnya yang madya itu misalnya sudah mau kenaikan ke tingkat utama, nunggu berapa tahun lagi
dan kami susun kemarin sudah kurun waktu selama 5 tahun. Apakah harus menunggu waktu 5 tahun itu kami menyusun sehingga beliaunya tidak bisa kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi? Itu Ibu pertanyaan kami, mohon izin dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan SKP yang mana pejabat penilainya pensiun gitu ya. Ya, ketika pejabat penilai pensiun atau mungkin mutasi ya dipindahkan ke unit kerja lain, maka PNS yang dinilai ini tidak perlu mengadakan atau menyusun perjanjian baru. Ini tidak perlu, tetap melanjutkan perjanjian atau target kinerja yang sudah ditetapkan dengan pejabat lama. Hanya saja yang perlu saya jelaskan di sini, perbedaan penilaian ketika misalnya PNS yang dinilai itu yang dimutasikan. Kalau atasan kita yang dimutasikan, berarti nanti yang tanda tangan ya atasan kita yang baru gitu. Kita tidak perlu menyusun SKP baru dengan atasan kita yang baru, tidak perlu. Nanti atasan yang baru kita ini akan menilai berdasarkan bukti kinerja kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya atasan kita pensiun di bulan November gitu. Atasan kita pensiun di bulan November, di Desembernya kita sudah punya atasan baru, maka atasan baru kita ini memberikan penilaian berdasarkan bukti kinerja yang kita sodorkan. Ini bukti kinerja saya seperti ini, silakan dinilai dikaitkan dengan target yang sudah ditetapkan realisasinya. Nah, hanya saja terkait dengan penilaian perilaku di dalam Permenpan 8 disebutkan ketika atasan ini belum cukup atau belum mencapai 1 bulan. Sebagai atasan itu belum mencapai 1 bulan. Ketika atasan belum mencapai 1 bulan, maka atasan baru tersebut tidak berhak menilai perilaku. Oke ya, jadi perilaku ini memang akumulasi pengamatan bukan atau dalam hal ini tidak cukup dinilai hanya kurang dari 1 bulan gitu ya. Oh, belum 1 bulan menjadi atasan sudah bisa menilai perilaku, ini tidak bisa. Sehingga khusus untuk perilaku nanti dimintakan penilaiannya di pejabat lama. Sebelum pensiun ini silahkan dimintakan penilaian perilakunya. Khusus perilaku ya. Kalau untuk SKP nanti pejabat baru bisa mendasarkan kepada bukti kinerja. Tapi untuk perilaku, ketika misalnya perubahan atasan ini, dalam hal ini atasan yang baru ini kurang dari 1 bulan, maka atasan baru ini tidak berhak menilai perilaku. Silahkan diminta penilaian perilaku oleh pejabat lama atau atasan kita yang lama. Jadi sebelum pensiun silahkan menilaikan untuk perilaku anak buahnya. Jika misalnya tadi di dalam pensiunnya di November dan di Novembernya itu bukan di tanggal 1 loh gitu ya. Di akhir November misalnya, akhir November ini pensiun, kemudian pejabat baru dilantiknya di tanggal misalnya 12 atau 15 Desember. Kan berarti pejabat barunya ini sebagai atasan belum ada 1 bulan kan? Belum ada 1 bulan. Nah, ketika atasan ini belum ada 1 bulan, maka atasan ini tidak berhak menilai perilaku PNS yang dinilai atau PNS di bawahnya itu tadi, khusus untuk perilaku. Tetapi untuk SKP-nya silahkan mendasarkan ke bukti kinerja, atasan ini tetap menilai SKP berdasarkan bukti kinerjanya. Kemudian siapa pejabat penilainya? Ya, sekali lagi untuk pejabat penilai ini sudah diatur di dalam SEBKN ya. SEBKN juknis dari Permenpan 8 ini di dalam SEBKN itu secara eksplisit sudah menyebutkan, oh untuk pejabat madya ini pejabat penilainya adalah
JPT atau eselon 2 kayak gitu. Itu sudah ada di dalam SE BKN-nya itu. Hanya saja memang memungkinkan kalau misalnya rentang kendalinya itu terlalu luas, boleh silakan dibuat pendelegasian kewenangan, boleh. Pendelegasian kewenangan seperti saya contohkan tadi di dalam SE Menpan itu untuk JPT atau kepala dinas ini langsung bupati yang menilai, bupati sebagai atasan langsungnya, karena cascading-nya juga dari bupati misalnya. Nah, bupati kalau harus menilai semua kepala OPD ini terlalu luas misalnya, silakan didelegasikan ke Setda, boleh, silakan didelegasikan ke Setda. Sama halnya dengan ini juga. Untuk fungsional media, ini JPT yang menilai, tapi kalau misalnya rentang kendalinya luas, ya silakan dibuatkan untuk pendelegasian kewenangan. Kemudian kapan sih dilakukan penyusunan formasi? Penyusunan formasi ini sebenarnya dievaluasi setiap tahun ya. Walaupun untuk kebutuhan ini sebenarnya peta jabatan ini disusun untuk setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun kemudian di breakdown menjadi tahunan gitu ya. Misalnya dalam 5 tahun itu perlu 1.000, berarti setiap tahunnya 200 gitu ya. Tapi setiap ada perubahan, ini silahkan dilakukan evaluasi lagi, dianalisis lagi. Oh ternyata perlu utama nih di Kabupaten Rembang gitu, terkait dengan pola karirnya. Misalnya pola karirnya juga sudah diperbukan gitu ya, dan sudah di ACC oleh Menpan misalnya. Ketika misalnya memang di dalam pola karir itu perlu ada utama, ya silakan dilakukan evaluasi, dilakukan analisis beban kerja, kemudian diusulkan formasi ke Menpan dan BKN. Jadi tidak ada batas waktu dalam hal ini, setelah 5 tahun aja, enggak juga, bisa setiap tahun. Tapi sekali lagi untuk penyusunan analisis kebutuhan jabatan, ini harus mendasarkan kepada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Apakah memang dibutuhkan untuk jenjang utama di situ atau tidak. Ya, ada tanggapan dari jawaban saya, silakan. Terima kasih Bu, sudah cukup. Oke. Ya, di kolom chat ini ada pertanyaan dari Satpol PP ya. Untuk usul KP TMT April dan Oktober 2022 yang digunakan dalam pengajuan SKP adalah semester 1 dan 2, apa cukup semester 2 saja? 1 dan 2, jadi nanti ada periode Januari sampai Juni, ini kan menggunakan PP 46. Di situ kan ada penetapan SKP, kemudian ada penilaian, kemudian tadi ada penilaian prestasi. Itu untuk periode semester 1. Kemudian di periode semester 2-nya ada penetapan SKP, penilaian, kemudian penilaian kinerja, dan yang terakhir adalah integrasi dari penilaian prestasi dan penilaian kinerja. Bisakah dalam memberi nilai pada ASN yang memperoleh golongan lebih tinggi dari atasan pejabat penilai? Oh, oke. Sedangkan atasan pejabat, oke, ya. Sebenarnya dalam penilaian kinerja ini tidak dibatasi, tidak ada pembatasan. Pejabat penilai pangkatnya harus tinggi. Itu tidak ada sebenarnya di dalam peraturan terkait dengan sistem manajemen kinerja. Hanya saja terkait dengan kenaikan pangkat di per BKN, peraturan kepala BKN yang nomor 12 tahun 2002, di sini diatur secara khusus untuk kenaikan pangkat reguler. Ya, ini yang perlu digarisbawahi ya. Untuk kenaikan pangkat reguler disyaratkan tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Jadi kalau misalnya untuk kenaikan pangkat pilihan, boleh-boleh saja. Misalnya jabatan fungsional muda, atasannya adalah administrator, administratornya masih 3D misalnya, kemudian pejabat fungsionalnya ini mau naik 4A, boleh-boleh saja. Karena bukan kenaikan pangkat reguler.
Oke, ya tadi mau saya jelaskan ya, mumpung saya ingat sempat lupa tadi. Ketika PNS yang dinilai ini mutasi. Nah, ketika PNS yang dinilai ini mutasi bagaimana? Ya, memang agak ribet kalau mutasinya di tahun 2021 ya. 2021 ini sudah menggunakan 2 peraturan, kemudian mutasi pula gitu. Mutasinya lebih dari 1 pula. Nah, tapi ini memungkinkan terjadi. Jadi ketika mutasinya itu terjadi di antara Januari sampai Juni, maka proses mutasinya, proses penilaiannya menggunakan PP 46. Menggunakan PP 46-nya itu bagaimana? Jadi misalnya sudah menyusun SKP di awal tahun, kemudian ternyata mutasi, berarti dinilai dulu di unit kerja lama, disesuaikan ya untuk target direalisasinya di penilaiannya, kemudian menyusun lagi SKP di unit kerja baru, kemudian dinilaikan di unit kerja baru di Juni. Oke ya. Nah, nanti periode Januari sampai Juni ini merupakan gabungan rata-rata dari penilaian kinerja di unit kerja baru ditambah nilai capaian kinerja di unit lama dibagi 2. Ini untuk menjadi nilai SKP Januari-Juni. Nah, kemudian dari Juli kita buat sesuai PP 30. Kita buat sesuai PP 30, dan ketika misalnya terjadi mutasi lagi antara Juli sampai Desember, berarti sama prosesnya. Dibuat SKP, dinilaikan, dibuat lagi, dinilaikan, kalau pindah lagi, dibuat lagi, dinilaikan lagi gitu. Hanya saja bedanya dengan PP 46, kalau di PP 46 kan tadi nilai rata-rata ya, nilai rata-rata, nilai capaian di unit kerja lama berapa, nilai SKP di capaian unit kerja baru berapa, ditambahkan kemudian dibagi 2 rata-rata. Sementara di dalam PP 30 kita menggunakan metode proporsional, bukan rata-rata. Metode proporsional itu bagaimana? Kita menggunakan penghitungan persentase. Jadi gini, kalau misalnya dimutasikannya di bulan September, berarti Juli, Agustus, September, 3 bulan ya. Jadi 3/6 kali 100 kali nilai capaiannya berapa? Nah, ini menjadi nilai capaian 1. Kemudian sisanya berarti tinggal 3 bulan lagi. Berarti 3/6 kali 100 kali nilai capaiannya berapa? Nilai capaian 1 dan nilai capaian 2 dijumlah. Sudah tidak perlu dibagi 2. Itu sudah metode proporsional. Jadi kalau misalnya mutasinya 3 kali bagaimana? Oh, misalnya yang pertama 3 bulan, yang kedua 2 bulan, yang ketiga 1 bulan. Ya sama. Jadi 3/6 kali 100 kali nilai capaiannya berapa, kemudian ditambahkan dengan 2/6 kali 100 kali nilai capaiannya berapa, ditambahkan dengan 1/6 kali 100 kali nilai capaiannya berapa. Ditambah. Langsung menjadi nilai capaian di Juli sampai Desember. Kemudian formatnya ya tetap nanti integrasinya tetap 2 periode itu. Hasil dari mutasi Januari sampai Juni berapa tadi yang sudah dirata-rata. Kemudian Juli sampai Desember hasil dari penjumlahan metode proporsional itu berapa. Oke ya, tidak ada pertanyaan untuk mutasi. Ada Bu tanya Oh, nggih, silakan. dari Kecamatan Lasem. Gini, untuk lebih memantapkan aja, untuk pejabat KASI yang sebagai PLT sekretaris dan juga pelaksana pengadministrasi umum, tapi dia juga sebagai pengelola gaji, itu SKP-nya nanti bagaimana? Dan terus yang tadi barusan, seumpamanya kan mutasinya kemarin di akhir Desember, itu apa harus kita deadline, umpamanya tanggal kemarin tanggal 23 Desember, itu kan berarti SKP-nya sampai tanggal 23 Desember, atau sisanya hari itu bagaimana? Dan terus satu lagi, seumpamanya
ada PNS seandainya qadarullah dia tuh sakit selama 6 bulan ataupun lebih dari 6 bulan. Apakah selama 6 bulan itu SKP-nya bagaimana? Dia sakit sekitar dari Januari sampai Juni, dia sakit. Apakah SKP-nya masih dibuat atau tidak? Tentu. Terima kasih. Ya, jabatan definitifnya apa? Kasih. Nggak ada ini ya, nggak ada penyetaraan jabatan ya. Oh, Enggak. belum. Oke. Ya. Ketika seorang PNS menjadi PLT, maka silahkan sebagai PLT-nya itu tetap menyusun SKP untuk kepentingan cascading di bawahnya. Untuk kepentingan cascading di bawahnya ya, sebagai PLT sekretaris tadi silahkan disusun SKP-nya. Tetapi untuk penilaian yang bersangkutan, ini tetap sebagai yang bersangkutan definitif. Sebagai yang bersangkutan definitif, nanti di situ ada tercapainya target sebagai PLT-nya, itu bisa dijadikan sebagai rencana kinerja utama. PLT itu kinerja utama ya, masuk ke kinerja utama, karena mendukung kinerja organisasi itu tadi ya, bukan kinerja tambahan. Berbeda dengan PP 46, kalau dulu sebagai PLT ada surat tugas kemudian dijadikan kinerja tambahan ya. Sekarang di PP 30 ketika misalnya diangkat sebagai PLT karena kinerja sebagai PLT ini mengintervensi atau mengakomodir target organisasi, ini dimasukkan sebagai kinerja utama. Termasuk halnya ketika misalnya tadi menjadi bendahara, PPATK atau apalah, ada jabatan lain yang untuk targetnya, target kinerjanya itu mengakomodir target unit kerja, maka tetap dijadikan sebagai kinerja utama, masuk ke kinerja utama. Hanya saja memang misalnya itu udah lintas bidang misalnya ya. Oh, sebagai bendahara nanti pejabat penilainya itu di kepala bagian keuangan loh, karena terkait dengan bidang lain misalnya. Nah, ketika ini terjadi, ini memungkinkan memang di dalam sistem yang baru ini ada lintas untuk target itu lintas bidang, ini memungkinkan ya. Secara peraturan, secara eksplisit sebenarnya sudah diatur di dalam Permen 48. Nanti teknisnya ketika ini terjadi, maka untuk rencana kinerja atasan yang diintervensi itu yang memberikan penilaian. Jadi kalau misalnya saya sebagai auditor kepegawaian, saya mengintervensi rencana kinerja kepala bidang pensiun karena saya ditunjuk sebagai tim permasalahan penetapan NIP. Sementara di tim permasalahan penetapan NIP itu ada unsur angka kredit saya terkait dengan pengawasan. Ada keterkaitan substansi, sehingga saya masukkan sebagai kinerja utama. Ketika ini terjadi, maka dalam kinerja saya terkait dengan pengawasan penetapan NIP, minta penilaian dari Kabid Pengadaan dan Pensiun. Nanti nilai dari Kabid Pengadaan dan Pensiun menyerahkan ke atasan saya langsung, Kabid PDSK. Nah, Kabid PDSK yang menetapkan secara dokumen, tetapi mengambil nilai dari atas atau bidang lain yang dalam hal ini diintervensi saya untuk rencana kerja saya. Perlu saya ulangi ya. Ya, jadi di dalam sistem kerja yang baru, ini memang memungkinkan lintas bidang. Jadi di dalam matriks ini ya, matriks peran hasil yang kemarin sudah disusun itu, memungkinkan ketika misalnya ada seorang pelaksana atau jabatan fungsional di bidang lain, ini masuk untuk mengintervensi atau mengcascading atau untuk dalam hal ini berperan serta dalam target kinerja di bidang A. Padahal secara definitif dia di bidang B. Ini memungkinkan. Di dalam matriks peran hasil memungkinkan seperti itu. Jadi tidak terkotak-kotak ya, bukan hanya untuk fungsional yang tidak boleh terkotak-kotak. Untuk pelaksana juga memungkinkan seperti itu. Atau dalam hal ini pejabat administrasi.
baik pelaksana, kasih atau kabid gitu ya. Ini memungkinkan ada pekerjaan-pekerjaan yang lintas bidang. Nah, ketika ini terjadi, ini memungkinkan masuk tetap sebagai kinerja utama di dalam SKP dan secara dokumentasi penilaian atasan langsung ini yang menilai, tetapi penilaian dari atasan langsung ini meminta kepada bidang lain yang diintervensi itu tadi. Gitu ya. Ya, kemudian ketika misalnya ada perubahan jabatan di akhir Desember. Ya, ketika perubahannya di akhir Desember, ya kita anggap itu masa transisi masih menyelesaikan pekerjaan di jabatan yang lama, ya silahkan kita masih menggunakan target atau jabatan yang lama, nanti baru di tahun berikutnya sudah menggunakan jabatan yang baru. Boleh seperti itu. Jadi untuk pertengahan atau dalam hal ini setengah bulan gitu ya, misalnya hanya 2 minggu, ini dianggap untuk menyelesaikan pekerjaan yang lama, walaupun misalnya sudah pelantikan, ini boleh, silakan seperti itu. Berarti tanggalnya per 31 Desember. Tetap gitu. 31 Desember. Karena untuk penilaian 1 tahun itu sampai 31 Desember. Hanya saja kita asumsikan itu tadi ya, meskipun sudah dilantik di jabatan baru, masih menyelesaikan pekerjaan yang lama. Masa transisi itu ya, masa transisi seperti itu. Karena faktanya di lapangan juga kadang seperti itu ya. Kita sudah dilantik tapi masih di unit kerja lama untuk menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan yang lama misalnya, walaupun secara dokumentasi sebenarnya pekerjaan yang lama itu sudah selesai juga gitu misalnya. Kemudian untuk sakit lebih dari 6 bulan. Ya, kalau misalnya PNS sakit, ini memang secara SKP ya tidak berkinerja ya, tidak berkinerja. Kalau dulu di PP 46 itu ya silakan dinilaikan di perilakunya. Dalam hal ini ketika yang bersangkutan aman-aman saja, dalam hal ini tidak mengarah kepada penjatuhan hukuman disiplin, ya berarti dianggap perilakunya ya baik gitu ya. Sama halnya dengan tugas belajar, hanya perbedaannya ketika menggunakan Permen 8 ini tugas belajar agak rumit ya. Ini tidak hanya melihat nilai IPK-nya saja, tapi juga melihat akreditasi dari prodinya, ini bagaimana. Nah, ini mempengaruhi dari nilai SKP-nya. Tidak hanya mendasarkan kepada IPK-nya, apakah IPK-nya itu 4, kemudian nilainya A bagus menjadi sangat baik, dikonversi menjadi 120, tidak hanya seperti itu. Karena yang menjadi dasar dalam PP 30 Permen 8 ini untuk tugas belajar bukan hanya hasil IPK, tetapi juga akreditasi dan lama belajar. Lama belajar ini juga mempengaruhi penilaian. Karena sama-sama 4, yang satu 2 tahun selesai, yang satu 3 tahun selesai, ini juga berbeda. Ya, kemudian dari puskesmas, Sebentar Bu. oh gitu. Dulu kan untuk penilaian SKP kan yang dulu kan umpamanya pangkat atasannya itu atau atasannya pangkat golongannya lebih rendah, umpamanya dia masih 3Z, kemudian yang dinilai 3D, kan itu dulu tidak bisa. Apa aturan ini juga masih seperti itu apa sudah berubah? Sebenarnya dari dulu bukannya tidak bisa ya Bu ya. Untuk aturan di sistem manajemen kinerja, ini tidak mendasarkan kepada pangkat golongan ruang. Jadi mendasarkan kepada jabatan. Memang jabatannya sebagai atasan ya dia sebagai pejabat penilai gitu. Hanya saja terkait dengan per KBKN nomor 12 2002 yang tadi saya sampaikan terkait dengan kenaikan pangkat, jika kenaikan pangkatnya reguler, kenaikan pangkat reguler di situ dipersyaratkan tidak boleh melebihi kenaikan pangkat atasan langsungnya. Ketika ini terjadi ya jalan keluarnya memang harus mutasi ya, supaya bisa karirnya berkembang. Tapi sekali lagi ketika kenaikan pangkatnya bukan reguler, ini tidak diatur di dalam peraturan sistem manajemen kinerja gitu. Jadi intinya seperti ini. Atasan langsung
di dalam manajemen kinerja itu sebagai pejabat penilai, tidak melihat apakah atasan langsung ini pangkatnya lebih rendah atau tidak. Jadi tidak ada kendala di sini. Yang menjadi kendala hanya ketika terkait kenaikan pangkat. Jadi kalau misalnya pelaksananya ini sudah mentok nih, pelaksananya mentok tidak mungkin naik pangkat lagi, berarti tidak ada masalah juga. Dan misalnya yang menjadi PNS yang dinilai ini pejabat fungsional, berarti kenaikan pangkatnya bukan reguler, pilihan, ini juga tidak masalah. Karena yang menjadi masalah di Perka BKN nomor 12 2002 untuk kenaikan pangkat reguler dipersyaratkan tidak boleh melebihi kenaikan pangkat atasannya. Itu yang menjadi kendala di situ saja. Gitu ya Bu ya. Jadi di dalam penilaian SKP tidak ada masalah ketika atasan atau pejabat penilainya itu pangkatnya lebih rendah. Terima kasih Bu. Oke. Ya, untuk kenaikan pangkat kami dari awalnya fungsional tertentu dan seharusnya untuk periode April 2022 naik pangkat 3C karena kemarin bulan Oktober dilantik menjadi pejabat struktural eselon 4B. Berarti untuk naik pangkat mundur 1 tahun menjadi 4 tahun periode April 2020 atau bisa naik pangkat periode Oktober 2022. Awalnya fungsional tertentu. Sudah terpenuhi angka kredit gitu ya. Sehingga bisa naik pangkat di April 2022. Karena kemarin bulan Oktober dilantik menjadi pejabat struktural eselon 4B. Oh, untuk kenaikan pangkat memang mensyaratkan 1 tahun dari jabatan ya. Oh. Iya. Jadi harus 1 tahun dari jabatan ini. Oke. Harus 1 tahun dari jabatan ya, ini dari di Puskesmas. Kemudian Pak Subandi, bila yang terjadi yang pindah pelaksana atau pejabat eselon 4 karena promosi pada masa akhir tahun. Bagaimana berkaitan dengan penilaiannya? Ya ini tadi ya sama pertanyaannya. Akhir tahun ya kita anggap masih menyelesaikan pekerjaan yang lama ya, berarti silahkan menggunakan penilaian tetap sampai akhir Desember, boleh masih menggunakan jabatan yang lama atau misalnya menggunakan jabatan yang baru juga silahkan. Tapi kalau misalnya masih dalam satu unit kerja gitu atau satu OPD, nggak masalah juga sih kalau misalnya masih menggunakan jabatan lama juga dengan atasan langsungnya ya masih di atasan yang lama gitu. Jadi kita anggap nanti untuk SKP yang baru di awal tahun 2022 saja. Karena ini akhir Desember juga ya, akhir tahun. Tapi kalau misalnya walaupun akhir tahun, tetapi yang bersangkutan memang sudah berkinerja di unit kerja baru, ya silakan saja menggunakan metode mutasi itu tadi. Jadi dinilaikan di unit kerja lama, kemudian menyusun SKP di unit kerja baru, dinilaikan di unit kerja baru, kemudian nanti menggunakan metode proporsional untuk penilaiannya. Itu silakan mau seperti itu. Tapi kalau misalnya implementasi di lapangan memang belum pindah Ibu, sehingga memang belum berkinerja di unit kerja baru, ya kita menyesuaikan. Kalau SKP kalau JPT baru 2 bulan dilantik, penilaian SKP-nya bagaimana? Ya, berarti disusun SKP di unit kerja baru, sisanya ya, dalam artian gini, ketika misalnya di JPT yang lama sudah dinilaikan untuk 10 10
rencana kinerja, tinggal 2-nya yang belum selesai. Nah, 2-nya ini diselesaikan oleh JPT yang baru. Berarti JPT yang baru untuk rencana kinerja yang 2 yang belum dinilaikan di jabatan pejabat pimpinan tinggi yang lama, seperti itu. Sama halnya ketika tadi proses penyusunan antara Januari dengan Juli, gitu ya. Di Januari sudah dibuat SKP, kemudian dinilaikan di Juni. Kemudian di Juli SKP-nya gimana? SKP di Juli disusun yang belum terrealisasi sampai Juni. Dan yang memang dikerjakan dari Juli sampai Desember saja. Tidak usah ditulis semua sama sesuai dengan memang target di awal tahun, gitu, tidak usah ya. Tapi disesuaikan dengan rentang waktu yang ditetapkan. Ya, untuk SKP, jika misalnya formnya ini ada perbedaan dengan yang kemarin, ya boleh nanti kita sampaikan ke panitia untuk link. Kalau misalnya ada perbedaan ya, kalau memang sama ya berarti sama saja sebenarnya. Ini hanya tadi perbedaannya sedikit. Oh ya, ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa untuk aspek penilaian SKP ini tidak harus semua aspek ada ya. Kan ada kualitas, kuantitas, waktu, biaya gitu ya. Kalau di PP 46 dulu kan semuanya diisi, semuanya ada. Di PP 30 yang wajib diisi hanya aspek kuantitas saja. Ya, kalau misalnya memang tidak ada indikator dilihat dari sisi kualitas, waktu, ini tidak usah, tidak apa-apa, apalagi biaya gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka nanti diisi strip saja untuk aspek penilaian yang lain. Nah, misalnya ini ya. Nah, misalnya ini ada aspek kuantitas, kualitas, waktu. Kemudian dari sisi kuantitas kita memang ditargetkan. Ada persentase, ada indeks, ada jumlah gitu ya. Sementara dari sisi kualitas, misalnya kualitas yang memang harus mengerjakan dengan baik, tidak ada spesifikasi khusus baiknya itu yang seperti apa misalnya. Di dalam SOP juga tidak diatur. Ya boleh, kualitasnya ini tidak diisi, nanti di strip saja, untuk target juga strip, realisasi strip gitu ya semuanya. Jangan di nol, kalau nol nanti mempengaruhi nilai. Sama saja dengan waktu. Kalau dulu mengisi waktu itu 12 bulan, 6 bulan gitu ya. Kalau sesuai dengan Permenpan 8, waktu yang dimaksud ini bukan pelaksanaan atau masa penilaian. Untuk masa penilaian 1 tahun diisi 12 bulan. Karena periode semester jadi diisi 6 bulan, bukan seperti itu. Untuk target waktu ini sesuai dengan SOP, target pelaksanaan target kinerja. Jadi misalnya, saya dalam menyusun target tersusunnya laporan hasil wasdal. Laporan hasil wasdal ini di SOP harus tersusun maksimal 1 bulan setelah wasdal misalnya. Nah, ini menjadi target waktu 1 bulan setelah wasdal. Bukan 12 bulan karena targetnya ini, karena ini pelaksanaannya masa penilaiannya dari Januari sampai Desember, bukan seperti itu. Kemudian misalnya dalam pelayanan produk, untuk mencetak SK pensiun misalnya, itu 1 jam sejak usul masuk. Misalnya di pelayanan 1 pintu itu masuk di jam 11. SOP-nya 1 jam sudah selesai. Ya berarti di target ini 1 jam. 1 jam. Jadi tidak harus bulan, tidak harus hari gitu ya. 1 jam bisa menjadi target waktu. Jadi 1 jam selesai. Kalau misalnya ini waktunya kok
realisasinya bisa sampai berbulan-bulan, padahal syaratnya terpenuhi semua, harusnya selesai dalam 1 jam kok tidak selesai. Nah, ini berarti kinerjanya nanti buruk. Seperti itu. Dan kalau misalnya tidak ada batasan untuk waktu, atau dalam hal ini tidak tereksplisitkan di dalam SOP, oh tidak ada nih aturan 1 jam selesai gitu. Boleh saja untuk waktu ini tidak dituliskan di dalam target indikator kinerja individu. Karena yang wajib diisi ini hanya kuantitas. Oke. Ya. Apabila mempunyai S2 dan sudah diakui yang bersangkutan pangkat golongan pada waktu penyetaraan 3B atau 3C, apakah pendidikan S2 tersebut bisa diperhitungkan di pak selanjutnya? Terima kasih. Ya, jadi kalau sudah pernah digunakan berarti tidak bisa, kecuali yang belum pernah digunakan. Ya, jadi bisa dibuka kembali ya di dalam Permenpan 17 2021 ini disebutkan terkait dengan penggunaan ijazah magister. Ini sudah digunakan atau belum? Oke. Ya, sampai saat ini di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin di luring ada? Silakan. Kalau sesuai jadwal masih 1 jam. Masih 1 jam. Masih banyak waktu kita mendiskusikan terkait dengan SKP. Ada lagi? Ya, silakan. Mohon izin Ibu untuk bertanya mungkin untuk yang terakhir mungkin. Untuk SKP saya contohkan saja Bu nanti biar gampang ya. Jadi di BPKAD itu kan ada jabatan penata keuangan. Ini menurut nomenklatur yang lama. Sejak 2020 penata keuangan kelas 7. Sementara kalau diartikan penata keuangan itu kan ada bendahara pengeluaran di BPKAD itu. Sementara karena terbentur aturan, beliaunya tidak bisa menduduki sebagai penata keuangan. Turun di kelas 6 bendahara pengeluaran. Itu menurut SK Juli 2020 sampai sekarang belum berubah. Nah, untuk penyusunan SKP-nya beliau sempat sama kami itu kan tidak mau menyusun orian tugas di EKIN maupun di SKP itu sesuai dengan jabatannya sesuai SK yang dipangku saat ini sebagai bendahara penerimaan, maksudnya bendahara penerimaan Bu, tapi sebagai bendahara pengeluaran, dalam hal ini penata keuangan gitu Bu. Nah, untuk menyikapi hal ini, penyusunan SKP itu seharusnya bagaimana Ibu? Kalau realnya beliau itu sampai sekarang ini bertugas di bendahara pengeluaran alias penata keuangan sama-sama di sekretariat. Sedangkan SK yang dia miliki sebagai bendahara penerimaan. Ini ada dua hal yang berbeda. Mohon penjelasan Ibu. Terima kasih. Kenapa nggak disamakan Pak? Itu terbentur dari ketentuan Bu. Dari kelas 7 itu kan di bangku Permen 441 kan harus di bangku minimal D3 atau S1 gitu kan. Sedangkan yang memegang jabatan ini SMA kan tidak bisa.
akhirnya beliau ini di bendara penerimaan kelas 6 yang boleh di bangku oleh SMA. Itu karena terbentur aturan ijazah Bu, yang dimiliki tidak bisa. Yang sementara kami sudah matur ke pimpinan, sampai saat ini masih sulit untuk mencari pengganti beliaunya ini. Sampai saat ini sejak 2020 itu masih berjalan Ibu. Nah, SKP-nya kami juga sempat otot-ototan. Saya sarankan untuk sesuai dengan SK, apa ini benar sesuai dengan SK itu, atau sesuai dengan realisasi yang dia kerjakan sebagai bendahara pengeluaran. Itu Bu permasalahannya, karena terbentur oleh pendidikan yang beliau miliki. Untuk bendahara saat ini sudah fungsional atau belum ya Pak ya? Untuk di tempat kami belum Ibu. Belum. Belum. Ya. CJFU. Ya, sebenarnya kalau belum sih masih bisa saja ya Pak. Kalau belum gitu masih bisa saja. Yang menjadi kendala ketika misalnya nanti diubah ke fungsional, kan memang rencananya mau ada fungsional ya Pak ya? Mau dijadikan fungsional ini untuk bendahara. Cuman saya tidak mengikuti apakah sudah ditetapkan atau belumnya. Ketika sudah ditetapkan ke fungsional, ini yang sulitnya nanti harus disesuaikan dengan butir angka kredit, keterkaitan dengan butir angka kredit. Tapi kalau terkait dengan pelaksana, ini memang justru implementasi dari PP 30 ini memang memungkinkan matrik peran hasilnya, walaupun secara aturan ini ya, secara aturan ya pemberian target atau rencana kinerja ya sesuai dengan jabatan gitu. Tapi memungkinkan kalau misalnya di dalam matrik peran hasil ini yang bersangkutan diberikan tugas itu selama berkaitan dengan atau mengintervensi kinerja organisasi, ya boleh saja dan dimasukkan ke kinerja utama, tetap di kinerja utama gitu. Walaupun dalam hal ini tidak sesuai dengan tupoksi gitu ya, walaupun masih sebagai pelaksana atau administrasi. Berbeda halnya ketika misalnya sudah difungsionalkan untuk jabatan bendahara ini. Ketika sudah difungsionalkan berarti nanti tidak terkait dengan butir angka kredit kan. Ketika tidak terkait dengan butir angka kredit maka diarahkan ke kinerja tambahan. Rekomendasi.